Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ketemu lagi dalam seri video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 11 semester 1 bersama saya, Ike Totus Dharma. Tetap masih dalam KD 3.2 program linear. Ini bagian terakhir daripada program linear, yaitu menafsirkan nilai optimum suatu permasalahan program linear. Ananda semua, bagaimana cara menafsirkan nilai optimum dalam program linear? Ya, ini akan bermula dari soal cerita yang diakhiri dengan mendapatkan suatu nilai optimum, apakah dia adalah maksimum atau minimum dari sebuah fungsi objektif atau fungsi sasaran. Fungsi objektif ini dapat berbentuk fungsi laba, pendapatan, biaya, dan sebagainya seperti yang dikemukakan pada seri sebelumnya. Nah, bagaimanakah langkahnya? Ini langkahnya cukup lumayan karena ini menggabungkan dari beberapa macam materi yang sebelumnya. Yang pertama adalah dari soal cerita yang ada, kita harus membuat model matematikanya, menyusun model matematikanya yang terdiri dari nanti fungsi-fungsi kendala dan fungsi sasaran atau fungsi objektifnya. Jelas nanti akan dibantu dengan menggunakan tabel seperti materi sebelumnya. Ya, sudah pernah dibahas pada seri sebelumnya. Kemudian juga nanti dari untuk mengetahui bagaimana apakah optimum atau optimum maksimum atau minimum, kita nanti harus mencari grafiknya sudah barang tentu mengingat materi seri berikutnya sebelumnya, yaitu bagaimana cara menggambarkan sistem pertidaksamaan linier yang didapat dari model matematika. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaian, juga untuk menentukan titik-titik yang akan kita uji. Nah, seandainya seperti kemarin belum ada titiknya, maka kita gunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, setelah mendapatkan titiknya itu, maka kita akan menguji titik-titik itu pada fungsi objektif pada fungsi sasaran dengan cara mensubstitusikan, menggantikan titik-titiknya itu ke dalam fungsi objektif dan mencari nilai optimumnya. Kemudian kita menafsirkan nilai optimum dari permasalahan program linear itu. Itu secara teorinya, mohon dipahami. Nah, secara praktisnya mari kita coba lihat contoh berikut. Ada sebuah contoh untuk memproduksi sepeda jenis A dan dengan harga jual 600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya 200.000 dalam waktu 20 jam. Sedangkan jenis B, harga jualnya 800.000, membutuhkan biaya 100.000 dengan waktu 30 jam. Jika dana yang tersedia adalah 1.200.000 dan waktu kerjanya adalah 240 jam per bulan, maka tentukan hasil penjualan maksimum yang diperoleh. Dari kata-kata tersedia ini, berarti yang harus disediakan adalah satu harga jual dan waktu. Nah, kemudian di tabelnya nanti ada jenis A, jenis B, sehingga kita bantu dengan tabel. Nanti X-nya adalah sepeda jenis A, Y-nya adalah sepeda jenis B seperti ini. Ya. Nah, biayanya ini adalah yang pertama, jenis A adalah 200.000. Ya, biayanya 200.000. Waktunya adalah 20 jam. Harga jualnya adalah 600.000. Jenis B, biayanya adalah 100.000. Waktunya adalah 30 jam. Kemudian harga jualnya adalah 800.000. Sementara untuk pembiayaan ini diperlukan dana ini tidak boleh lebih dari 1.200.000, sementara waktunya adalah 240 jam. Dari tabel ini ke bawah kita bikin, maka dia akan menjadilah dia sistem perdaksamaannya adalah pertama 200.000 X tambah 100.000 Y kurang dari 1.200.000. Kalau disederhanakan, hilangkan nolnya sama-sama 5, ya, hilangkan nolnya sama-sama 5. Ini akan disederhanakan menjadi dia adalah 2X tambah Y kurang dari 12. Nah, sementara ke bawah 20X tambah 30Y kurang dari 240. Hilangkan sama-sama nolnya 1 akan menjadi 2X tambah 3Y kurang dari 24. Sementara X dan Y-nya ini sepeda, maka dia harus lebih dari sama dengan 0. Maka kalau disederhanakan seperti ini adanya. Ya. Nah, untuk mengetahui fungsi objektifnya di sini dari harga jual, karena ditanyakan hasil penjualan maksimum, harga jualnya lah fungsi objektifnya adalah 600.000 X ditambah 800.000 Y.
Nah, untuk mengetahui ini kita akan gambarkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama 2x tambah y sama 12. Ketika x-nya 0, maka y-nya adalah 12. Dan ketika y-nya 0, maka x-nya adalah 2 kali 2, 6 sama 12, maka 6. Ya, kita gambarkan 0,12 dan 6,0 digambarkan. Ya, karena dia kurang dari tadi, ya akan ke bawah ke sini. Yang kedua, ini 2x tambah 3y sama 24. Ketika x-nya 0, maka 3 kali berapa? 24 kali 3 kali berapa? Jika x-nya 0, ya, itu. Nah, salah ya, ini 8 ya. 3 kali 8 sama, sehingga dia 0,8. Ketika y-nya 0, 2 kali berapa sama 24? Adalah 12. Sekali lagi, ini 8 ya. Oke, sehingga ketemulah 0,8 dan 12,0 dibuat garisnya seperti ini. Nah, sehingga ke sini dia lebih dari x lebih dari sama dengan 0, ke atas dari y lebih dari sama dengan 0, ini ke bawah, maka inilah nanti yang akan menjadi penyelesaiannya. Ada titik A, B, C, dan O. A-nya 0,8, O-nya 0,0, C-nya 6,0, B-nya belum didapat. Nah, seperti ini. Berapakah B-nya? Dicarilah dengan sistem persamaan linear 2 variabel dari persamaan ini, keduanya ini. Oke, kita cari sekarang dengan SPL 2P. Nah, kebetulan 2x-nya sama, kita langsung kurangkan. 1 kurang 3 min 2, 12 kurang 24 min 12, sehingga y-nya adalah min 12 bagi min 2 adalah 6. Dengan y-nya 6, ini 6, maka x-nya nantilah 2 kali x tambah 6 sama 12. 2 kali x sama dengan 12 kurang 6. Sehingga 2 kali x sama dengan 6, x-nya adalah 3. Dapatlah B-nya 3,6. Sehingga kita ujikan titik A, B, C-nya 0,8 seperti gambar tadi. B-nya 6,6 yang dicari. Ya, itu. Oh, sorry. Ya. Bukan 6, ini ya. 6, I-nya lah 3,6 ya. Kemudian ini salah ya. Kita ujikan, ketemu seperti sama tadi, masuk-masukkan ya, dimasuk-masukkan. Dimasuk-masukkan, ketemulah nanti yang paling besar itulah 6.600.000. Nah, sehingga jawabannya adalah berapakah maksimumnya lah 6.600.000 ya. Ini terbalik ya, ini harusnya B, ini tadi adalah harusnya 6,0 ya. Oke, dapatlah maksimumnya seperti itu. Contoh berikutnya adalah ya seperti ini, sama dengan tadi. Coba kita buat tabelnya. Ada 2 jenis minuman A dan B. Minuman A harga belinya adalah 200 ya. Kemudian jumlahnya kita umpamakan dengan X. Kemudian ketika jual dia memperoleh laba untuk minuman A adalah 800. Minuman B adalah 4000. Kita umpamakan dengan Y, dijual dia adalah 600 ya. Sementara yang ada modalnya adalah 1.600.000. Kemudian maksimum minuman A dan B adalah 500. Diterjemahkan ke bawah, ketemulah 2000x tambah 4000y kurang dari 1600. Kalau dicoret nolnya dapat diserahkan nanti seperti tadi. X tambah y kurang dari 500. X harus lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Disederhanakan, jadilah seperti ini. Nah, sekarang sama dengan tadi kita gambarkan. Ya, kita gambarkan fungsi objektifnya adalah 800x tambah 600y. Digambarkan seperti tadi, ya. Untuk x tambah y sama dengan 500, jika x-nya 0 maka y-nya 500, jika y-nya 0, x-nya adalah 500. Ketemulah seperti ini gambarnya, dihubungkan. Kemudian yang kedua adalah x tambah 2y sama 8
8.800 ya. Ya, 8.800 sebenarnya ya, salah ketik. Ketika X-nya 0, 2 kali berapakah sama dengan 800 kali 400? Ketika Y-nya 0, X-nya adalah 800. Ketemulah dia 0,400 dan 800,0. Seperti ini. Hubungkan. Nah, A dan B sudutnya, daerah penyelesaiannya adalah seperti ini. A-nya sudah ada 0,400, B-nya belum ada, C-nya adalah 500,0. Sama dengan tadi. Dicari dulu, kita ngulang lagi nyarinya. Kebetulan X-nya sama, langsung dikurangkan. 1 kurang 2 min 1, 500 kurang 800 min 300, sehingga Y-nya sajalah 300. Kalau Y-nya 300, berarti X-nya adalah 200. Maka dapat titiknya lah 200,300. Dengan demikian kita ujikan pada fungsi objektifnya ada 3 titik. A-nya tadi 0,400, B-nya 200,300, C-nya adalah 500,0. Masukkan ke sini, maka dia adalah menjadi 240.000. Ini 200, 1000 nomor apa? Ini adalah 160.000, 180.000, jadilah dia 360.000. Yang ini 800 kali 500, jadilah dia 400.000. Manakah paling besar, manakah maksimum? Maka nilai maksimumnya adalah 400.000. Disebabkan oleh apa? Oleh titik 500,0. Artinya apa? Artinya adalah sebanyak 500 botol A. Itu yang dijual. Jadi sama, artinya kalau berjualan B-nya tidak perlu dijual untuk mendapatkan nilai maksimum. Nah, seperti itu dulu bagaimana cara menginterpretasikan nilai optimum dalam permasalahan program linear. Diulang lagi bahwa caranya adalah merupakan gabungan dari materi-materi kemarin. Di antaranya adalah menggambarkan, kemudian mencari 2 titik, kemudian mencari nilai optimum yang ada, dan sebelumnya harus mencari modelnya. Oke, demikian dulu. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan berguna, dan terus dicoba dicari-cari nanti dan dilatih ya.